Shalom, 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 teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini ya. Seperti biasa dengan Mary kita akan sama-sama belajar tentang hari ini tentang karunia roh, saling melengkapi atas karunia roh yang berbeda. Nah, ini adalah sebenarnya catatan pembelajaran saya tentang Alkitab, dan ini membantu saya yang semakin hari untuk semakin mengerti pikirannya Bapa, pikirannya dibantu dengan Roh Kudus, bagaimana kita harus saya dan teman-teman harus hidup bersamaan, berdampingan, submit juga dalam Roh Kudus ya yang menolong kita. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau boleh memberikan firman-Mu yang begitu berharga, bernilai bagi kami, dan Engkau juga mengirimkan Tuhan Yesus yang adalah firman-Mu sendiri yang menjadi manusia, dan Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa kami, sehingga kami boleh berdoa kepada Bapa, dan Tuhan Yesus juga yang meminta kepada Bapa untuk Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Allah sendiri menolong, membimbing kami ketika kami belajar tentang firman, bagaimana kami mengenal Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Ambil alih kegiatan ini dari awal sampai dengan akhirnya. Juga saya urapi mulut ini untuk dapat membagikan materi hari ini buat teman-teman yang mendengarkan, sehingga kami boleh saling melengkapi, dan kiranya makin hari kami boleh hidup dalam kebenaran firman, dan kami boleh menikmati janji Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya kembali menyapa teman-teman yang baru bergabung dan sudah mengikuti beberapa seri. Ini adalah seri tentang manusia baru, dan ini adalah episode yang ke-19, dan Jumat depan adalah yang terakhir. Manusia baru yang ke-20 adalah yang terakhir. Sebelumnya Jumat yang lalu saya pernah bagikan ke teman-teman tentang ada cara kerja buah karunia roh dan kuasa roh bagi pelayan gereja yang memberikan dampak. Jadi ketika saya dan teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi manusia baru, dan kita berjuang ya, berupaya dengan sedemikian rupa, terus kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita mau belajar bersama Roh Kudus tentang kebenaran firman, mengerti apa yang Bapa mau ya. Nah, ketika kita bersamaan ya, berdampingan itu dengan Roh Kudus, kita tuh menikmati juga apa yang namanya kuasa yang ada dalam Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah Roh sendiri, pikiran dan kehendak Allah kuasa. Di dalam Roh Kudus itu ada kuasanya, ada kuasa Allah, ada kuasa Roh bilang ya. Jadi ada di Yesaya 11 ayat 2 dikatakan tentang ada 7 itu Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan akan Tuhan, Roh Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan di sini tulisannya dengan huruf besar, Tuhan itu menunjuk kepada Allah. Nah, ketika kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus,
kita bersama dengan Roh Kudus, kita memiliki kuasa dari Roh Kudus itu ya untuk berhikmat, memiliki hikmat. Kita memiliki Roh Tuhan ada dalam hati kita. Ingat kan ketika Nabi Elia berkata-kata dengan Roh Tuhan ya, dia sangat luar biasa dan dia juga menikmati ada kuasa dari Roh yang memberikan pengertian, nasihat dan berani untuk berkata. Dan kita boleh mengenal Bapa kita dengan lebih baik, sempurna, makin lengkap, dan takut akan Tuhan, takut akan Allah lebih kepada kita sangat menghormatinya, kita sangat menjaga perasaannya, apa yang diinginkannya, dan kita mau melakukannya. Nah, ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus itu, kita ada dalam pimpinan Roh Kudus itu, hari demi hari kuasa itu menolong kita menghasilkan buah roh. Dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan buah roh itu isinya kasih. Kita dulu mungkin kita orangnya pemarah, betean, sekarang udah enggak lagi. Kita lebih banyak kasih, lebih banyak memiliki perhatian, care sama orang, kasih cinta kepada orang. Kemudian sukacita. Jadi sukacita ini juga sesuatu yang sangat luar biasa, penting banget dan mahal ya menurut saya, karena banyak waktu anak-anak Tuhan, bahkan bukan anak-anak Tuhan, maksudnya orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman, kita seringkali banyak sekali waktu kita berada di tengah suatu kondisi sulit yang sangat menekan kita, dan kondisi-kondisi itu menyebabkan kita kehilangan sukacita. Kita menjadi gampang khawatir, gampang marah, terus kita menjadi bingung, terus kadang kita menjadi rusuh ya. Nah, tidak ada damai sejahtera. Nah, tapi ketika kita hidup bersama Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hati kita. Dari kasih tadi, sukacita terus, ada damai sejahtera, kita nggak pernah khawatir. Ketika kita berada dalam suatu kesulitan, kita bisa melewatinya, menghadapinya dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini menolong kita untuk tetap kesabaran ya, untuk melewati waktu demi waktu, sabar untuk menunggu jawaban Tuhan, dan bisa berdiam diri, mengendalikan ya. Terus kita mendapatkan kemurahan dari Allah. Nah, ketika kita hidup dalam Roh Kudus, ada buah-buah roh. Ketika kita sabar itu, Allah sedang menyeting kita untuk kita bertemu orang-orang yang dapat membantu kita, dan orang-orang itu juga disetting Allah juga untuk menemukan orang mana yang mau dibantu. Dan kebaikan di sini dalam arti sungguh-sungguh yang sesuatu yang sesuai dengan kualitas Allah ya. Terus kesetiaan kita, setia melakukan firman walaupun di tengah keadaan kita yang bisa tidak menyenangkan atau tidak memungkinkan, tapi karena ada Roh Kudus itu yang menolong kita untuk bisa melakukannya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita bete ya sama seseorang, tapi ada kelemah lembutan dan penguasaan diri, sehingga kita boleh menjadi pemenang bagi orang itu, bagi orang lain itu, sehingga kita boleh menjadi terang karena Allah. Dan kita harus membagikan Allah itu kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita, seperti saat ini kita sedang sama-sama belajar kan. Dan setelah
apabila kita berhasil menghasilkan buah-buah roh itu dengan kuasa roh yang tadi, itu akan menghasilkan buah roh yang penuh berkelimpahan, dan sedemikian rupa kita akhirnya buah roh itu memunculkan karunia-karunia roh. Di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 ini masih berhubungan dengan kuasa roh tadi. Berkata dengan hikmat. Nah, berkata dengan hikmat otomatis sangat berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan buah roh, kan? Ada sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Berkata dengan hikmat, bukan berkata dengan pengetahuan. Jadi kita nggak terburu-buru, kita harus sesuatu apa enggak, tapi kita melakukannya karena apa ya, sesuai waktunya, tepat, sesuai dengan kelompok audiensnya dan sebagainya. Kemudian ada iman itu kesetiaan, bisnis, bisa dibilang kata kita beriman pada Allah, kita percaya kepada firman Tuhan. Tapi kegiatan konkretnya itu apa? Apakah kita setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian kita dikasih juga karunia untuk menyembuhkan orang lain dalam berdoa. Kita tadi dengan iman ada impartasi kekuatan Allah tadi, kan ada roh Tuhan kan yang memberikan penyembuhan, mengadakan mujizat, membuat orang-orang yang hatinya sedih, takut atau apapun, kita boleh menolong mereka, berdoa bersama untuk memberikan jalan keluar dan mereka bisa terhibur. Bukan berarti kita problem solver secara fisikal, tapi kita menjadi problem solver secara spiritual. Jadi setelah spiritualnya sehat kembali, steady, dalam keadaan yang steady, baru kita akan masuk ke dalam yang physically. Dan ada kemungkinan yang baik adalah ketika pemulihan terjadi karena dorongan dari diri sendiri. Kita menerima suatu enlightenment, penerangan yang luar biasa. Dan Allah itu adalah terang. Ketika kita mengenal Allah, terang itu adalah hidup kita yang lama telah berlalu, sudah tidak ada. Terang membuka semuanya, siasat-siasat iblis yang membuat kita terkecoh dalam ketakutan dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Nah, kemudian mungkin Roh juga memberikan kita karunia untuk membuat kita diberi message yang sangat khusus dari Roh Tuhan akan rencana Tuhan kepada seseorang. Kita mengatakannya kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Dan ada lagi karunianya membedakan macam roh. Jadi kadang-kadang kita kalau berdoa dengan Roh Kudus, kalau berubah kita bisa membedakan mana Roh Kudus, mana roh setan. Nah, tetapi setelah perjalanan yang sedemikian panjangnya akan menambah jam terbang kita, dan roh Allah yang dahsyat itu, Roh Kudus itu menolong kita dapat menentukan, membedakan, memastikan apakah kita saat ini berhadapan dalam dengan Roh Kudus atau roh yang lain, dan atau ketika kita bicara dengan teman. Dan banyak spirit-spirit yang tidak kudus ya, ada sekitar kita, dan ketika spirit-spirit itu mulai merasuki kita, mengotori pikiran kita, terjadi namanya kekhawatiran, marah, kesel, enggak terima dan lain sebagainya. Dan itu kita harus nolak. Harusnya kalau ada kudus, yang ada dalam kita adalah balik lagi roh. Oke. Kemudian
kemudian berkata dalam bahasa roh, mengartikan bahasa tersebut. Dan bahasa roh ini bukan sesuatu yang harus kita bisa kursus ya, latihan dan segala macam, tapi bahasa roh adalah sesuatu yang secara otomatis dikasih terjadi begitu saja, dan kita tidak bisa menskenariokan, istilahnya membuat suatu perencanaan, atau seperti orang-orang bilang sendal busuk, sendal lama. Bukan seperti itu, tapi sesuatu yang benar-benar dari roh. Kita akan berbahasa seperti itu. Dan selain orang yang bisa berbahasa roh, ada juga orang yang bisa mengartikannya, interpretasi, sehingga segala sesuatu yang roh katakan itu terkonfirmasi. Teman-teman lihat kan di Alkitab juga satu ayat misalnya tentang nubuatan kelahiran Yesus misalnya, itu disebutkan beberapa kali, dan kelahiran Yesus di perjanjian baru itu dikonfirmasi ada di perjanjian lama di Yesaya. Ketika Tuhan Yesus harus disalib, mengalami salib di perjanjian baru, Yesaya pun sudah menubuatkannya di perjanjian lama. Luar biasa bukan? Jadi setiap pesan Allah, nubuat dari Allah, pesan Allah itu selalu disampaikan ada konfirmasi dan rekonfirmasi. Misalnya kita tentang nubuat akhir zaman gitu, itu kan juga sesuatu yang terus dikonfirmasi. Ada di Wahyu, ada di Efesus, ada di Daniel, ya, beberapa penulis Alkitab menuliskan tentang akhir zaman, menubuatkan akhir zaman ini selalu ada, dan itu artinya bahwa Allah itu benar-benar sempurna, luar biasa. Segala perkataannya itu selalu ada konfirmasi dan konfirmasi, tidak hanya satu saja. Oke, jadi dimulai sama seperti ini. Ada kuasa roh di Yesaya 11 ayat 2 dituliskan. Kuasa roh itu Yesaya itu masuk di kelompok perjanjian lama. Dan bagaimana kuasa roh ini bekerja, berdampak, dan physically bisa dirasakan, terlihat hasilnya ada di perjanjian baru. Ada buah roh di Galatia 5:22, di Galatia 5, dan karunia roh 1 Korintus 12. Sebenarnya masih banyak banget ya karunia roh dan buah roh ini. Kebetulan saya ngambilnya di Nats Firman yang ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkannya ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik judul satu roh, satu Tuhan, satu Allah, dan satu kepentingan. Saya ngambil di 1 Korintus 12 ayat 7. Di situ ada tulisannya, ada rupa-rupa karunia roh, terus tetapi satu roh dibilang, ya, tidak ada huruf tebalnya. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi tadi rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dari satu roh memberikan rupa-rupa karunia. Kemudian ada rupa-rupa pelayanan. Siapa yang dilayani? Satu Tuhan. Kemudian dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi banyak perbuatan ajaib, tapi hanya Allah yang satu itu yang mengerjakannya pada semua orang. Dan ini adalah perbuatan ajaib ini sesuatu yang memberikan kebaikan, penambahan nilai, kan seperti perbuatan ajaib
yang dilakukan oleh si iblis yang untuk kecoh atau buruk yang lain. Lalu selanjutnya di ayat Alkitab itu dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh kepentingan bersama. Jadi ada pernyataan roh yang beragam ya. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Kepentingannya bersama gimana? Kepentingan bersama itu memuliakan Allah, mengenal Allah dengan baik, kebenaran firman, dan masih ingat ya kita di momen sebelumnya pada yang sejati adalah memberikan tubuh yang hidup dan bersama. Oke, jadi kata kuncinya satu. Apa yang satu? Satu roh, satu Tuhan, satu Allah, satu kepentingan. Dan rupa-rupa banyak. Apa yang banyak itu beragamnya, ada karunia, ada pelayanan, ada perbuatan ajaib, dan orang-orang yang menerimanya. Saya dan teman-teman di sini ya, itu yang menerima pernyataan roh. Dan juga dari pernyataan roh kita bisa melakukan beragam perbuatan ajaib. Itu Tuhan yang Allah yang memberikan, yang mengerjakannya dalam setiap orang. Kemudian kita mungkin memiliki pelayanan yang berbeda, tapi Tuhan yang memobilisasi kita. Kemudian ada beragam karunia. Tadi kan dikatakan ada karunia apa tadi? Kata-kata dengan hikmat, ya kan? Itu satu roh yang mengerjakannya. Sangat luar biasa, bukan? Nah, sekarang mengapa katakan tentang satu? Karena dari beragam hal itu adalah Allah itu membentuk suatu satuan namanya tubuh Kristus. Nah, ada juga di 1 Korintus 12 ayat 15. Di sana menuliskan demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, jadi karunia yang itu diberikan beragam-ragam, misalnya penglihatan bukan dengan mata kan. Nah, ketika satu kelompok orang diberikan karunia penglihatan mata, lalu ada orang lain diberikan lagi karunia untuk melakukan perbuatan baik, itu tindakan ya, melakukan mujizat misalnya. Setelah melihat lalu masuk ke dalam otak data itu dan berpikir, kita mulai melakukan, kita harus melakukan sesuatu. Nah, itulah harusnya kita bekerja sama. Orang-orang akan bekerja sama. Jadi ketika karunia roh berbeda, sebagai tubuh Kristus yang unity dalam satu kesatuan, melakukan satu kegiatan pelayanan untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Haleluya. Amin. Karena juga seperti ketika mulut ya, misalnya mulut orang bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tapi juga ada pikiran bahwa bisa pengetahuan, bisa mengartikan bahasa roh yang sedang diperkatakan oleh teman kita. Jadi segala macam itu tadi dibilang tadi mata, tadi mulut, ada lagi otak ya, itu bekerja sama untuk satu kepentingan, memuliakan Allah. Jadi ya nggak mungkin lah ya jika kalau semuanya hanya karunia melihat mata doang, jadi tidak menghasilkan apa-apa kan ya. Sehingga harus kalau kita mengamalkan sesuatu,
mengadakan mujizat, ya kita butuh dong yang namanya tangan, kaki, anggota-anggota tubuh yang lain, bahkan yang tersembunyi di dalam lidah yang kecil. Oke, jadi kata kuncinya kembali lagi ada satu roh, satu Tuhan, satu Allah, dan satu kepentingan. Semuanya memuliakan Allah. Kemudian semua balik punya Allah, bukan punya kita. Kemudian rupa-rupa, banyak rupa-rupa beragam, yaitu karunia-nya, pelayanannya, perbuatan ajaibnya, orang-orangnya beragam. Jadi orang-orang di mana ya? Di mana saja semua orang di seluruh dunia ini yang mengasihi dia. Kalau orang yang belum mengasihi dia gimana? Otomatis ya orang itu belum mengenal Allah. Dan kalau dia belum mengenal Allah, bagaimana bisa tidak hidup di dalam bersama dengan Roh Kudus? Bagaimana bisa menghasilkan buah roh? Dan ketika belum bisa menghasilkan buah roh, bagaimana bisa memiliki karunia roh? Nah, itu sebabnya kita harus mau meluangkan waktu, membayar harga dengan kehidupan kita. Kita hidup bersama Roh Kudus. Nah, tubuh Kristus kata kuncinya tadi adalah gereja. Gereja itu kita bisa bicara tentang organisasi, tempat kita beribadah, melayani bersama. Juga gereja bisa tentang diri kita masing-masing. Karena kita ini adalah surat Allah yang terbuka. Kan Rasul Petrus juga pernah menuliskan demikian kan. Kemudian kepentingannya tadi memperkenalkan Allah, memuliakan Allah itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Apa sih yang diperkenalkan? Oh, kasihnya Allah pada manusia. Kasihnya Allah pada manusia gimana? Apakah ketika manusia berbuat baik Allah mengasihinya? Tidak. Orang yang tidak mengenal Allah juga Allah memberikan kasihnya, ya kan? Nah, bukan orang baik aja dong yang diberi. Iya. Tapi apakah mungkin kita juga akan berkata, oh kalau gitu orang yang tidak mengenal Allah, orang yang nggak mau mengenal Allah juga dikasih kasihnya? Ngapain kita capek-capek mau berkenalan dengan Allah? Pikiran yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak mau mengenal Allah, kita tidak akan dapat menerima menghasilkan buah roh tadi, tidak akan dapat berkarya, melakukan kegiatan pelayanan. Kita memiliki karunia roh itu nggak dapat. Jadi ya kita harus membayar harga untuk sesuatu yang memang Allah persiapkan untuk kasih kehidupan. It's okay, memang ada, tapi teman-teman pernah ingat nggak ketika kita baca tentang peristiwa orang Israel keluar dari Mesir 10 tulah, selalu itu ada beberapa ayat kita akan ketemu dikatakan bahwa Allah mempertunjukkan bagaimana Allah membedakan katanya ya kehidupan orang-orang Israel dengan orang-orang Mesir. Ya puji Tuhan. Tentunya sekarang kembali lagi pada teman-teman ya, kalau sama teman-teman kita yang lain. Nah, kalau gitu atau memalas-malasan, ya kembali lagi kita akan melihat suatu perbedaan. Okay? Lalu kita kepentingan ini kita adalah kita memperkenalkan Allah tentang apa? Kuasanya. Kuasa Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa besarnya itu juga tidak terbatas. Ya, katanya lidah kecil kuasa. Nah, ketika kita tahu semakin kita sering membaca firman, bersama dalam firman, kita memiliki hubungan yang baik bersama dengan Roh Kudus hari-hari demi hari. Tadi kan dibilang ada kuasa roh yang memberikan keberanian, ya kan? Dan kita tidak khawatir. Kita tahu siasat-siasat iblis. Dan itu adalah bukan kuasanya. Kuasa roh itu
Roh Kudus memiliki kuasa. Dan 7 tadi kan Yesaya 2 ayat 11 ya, 11 ayat 2 ya. Kemudian sistem pemeliharaan Allah. Allah mengatur sedemikian rupa. Orang-orang yang mengasihi Allah itu tahu sistemnya bukan cuma itu doang, tahu bukan menikmati menggunakan kuasa, ada sistemnya, sistem pemeliharaan Allah yang kita harus sakit. Nah, sistem itu kan berhubungan dengan sesuatu pengaturan ya, suatu pengaturan. Nah, suatu pengaturan ini sangat membantu kita hidup dalam Allah bersama Roh Kudus, bersama Firman. Ketika kita tidak sesuai firman, tidak sesuai dengan sistemnya, dengan sistem pengaturan pemeliharaan Allah, ya kita akan sulit loh belajar tentang firman, hidup bersama Roh Kudus. Bukan mengenal Allah itu sangat sulit. Jadi sistem pemeliharaan Allah bagaimana ya? Harus ada waktu, seperti ingatkan di pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabung, waktu menanam, terus ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Seperti itu bukan? Luar biasa ya Tuhan kita, dahsyat. Yes, luar biasa. Oke, kemudian kita kenal tentang pekerjaan Allah, memperkenalkan pekerjaan Allah itu bagaimana. Ketika kita mulai membaca ya, kita pernah baca bagaimana satu peristiwa Allah itu dalam satu skenario, Allah menyuruh Musa membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka harus menyeberang Laut Merah ya, Laut Teberau ya. Dan ada kerjasama yang luar biasa loh antara Allah dengan Musa, dan orang Israel harus juga kerjasama sebagai domba-domba ya, domba-dombanya Musa. Nah, ketika Laut Teberau ya, itu kan, nah kita mulai memperkenalkan kerja Allah, harus ada kerjasamanya. Musa harus mengikat tongkatnya ya, supaya si lautnya itu terbelah, dan angin mulai bertiup untuk memisahkan air, membuat jalan ya ceritanya. Terus lalu Musa berbagi tugas lagi sama si Harun dan lain-lain untuk berjalan mereka. Lalu kemudian setelah mereka berjalan orang Mesir mengejar ya, sampai di tengah Laut Teberau itu. Lalu Allah memandang mereka, itu ada di ayatnya. Apa saya lupa. Allah memandang orang Mesir itu, dan dia mulai mengacaukan pikiran orang Mesir, sehingga orang Mesir kebingungan di tengah Laut Teberau ya, yang kering itu, kebingungan, mau balik juga udah nggak bisa. Itu ya, kerjasama. Jadi ketika tadi Musa disuruh untuk mengulurkan tangannya sehingga mengacungkan, kemudian angin memisahkan air ya, membuat jalan. Kemudian ketika sementara Allah mengacaukan pikiran tentara Mesir, Allah juga menyuruh Musa untuk mengacungkan tangannya, dan mulai lagi hujan atau angin, saya lupa lagi, air itu mulai kembali menutupi, udah nggak bisa lagi. Saya bukan lagi itu bekerja sama dengan manusia. Jadi kebayang dengan saya waktu itu kerjasama yang sangat manis ya antara Allah dan Musa waktu itu, dan sepertinya itu sangat mengharukan saya ketika membaca ayat itu. Dan apakah teman-teman, saya ingin sekali bahwa ada masa, dan bukan ada masa,
setiap waktu saya bisa bekerja sama dengan Allah. Allah menggunakan saya untuk bekerja sedemikian rupa seperti tadi ya, misalnya orang Israel melewati laut Tebal biasa ya. Kemudian kepentingan juga kita mau memperkenalkan Allah tentang kemuliaannya. Nah, kenapa begitu dahsyat dan luar biasa? Bagaimana sih kita harus memuliakan Dia? Sikap kita, kalau kita tahu kita bersikap dengan benar ya harus mencari Tuhan ya, untuk dalam kebenaran Allah. Terus dengan kemuliaannya, bagaimana kita mematutkan diri kita sendiri ini untuk kita boleh layak di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kepentingannya satu, memperkenalkan Allah dan memuliakan Allah. Memperkenalkan Allah. Jadi kalau kita memperkenalkan Allah, ada paket lengkap di dalamnya. Apa yang kita kenal? Ada kasihnya, kuasanya, kemelaraannya, ada pekerjaannya, ada kemuliaannya. Puji Tuhan ya. Nah, selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk kita boleh menyimak satu video ini tentang tubuh Tuhan Yesus ya. Nah, menjadi murid Yesus itu tuh sama dengan tubuh Kristus di dalam perjanjian baru. Tubuh Tuhan Yesus, satuan gereja, body of Christ, tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepalanya dan kita adalah member, anggota-anggotanya nih, kita murid-murid Tuhan Yesus. Saat ini juga saya teman-teman murid Tuhan Yesus, dan murid Tuhan Yesus adalah tubuh Tuhan Yesus, komunitas yang kita bangun seperti saat ini. Dan bukan sendiri-sendiri, kita tidak bisa membangun sendiri-sendiri. Gereja Tuhan itu adalah suatu komunitas. Nah, di dalam perjanjian lama ada Abraham membuat satu komunitas orang-orang untuk mengenal Allah. Jadi dikatakan demikian. Dan setelah kita mengenal Kristus, kita menjadi bangsa yang kudus dalam Christian community ya, church community ya, komunitas gereja. Jadi kesatuan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja dan penyelamat bagi kehidupan mereka. Jadi kita mana mungkin individual, nggak mungkin lagi. Mungkin kita punya agenda sendiri, nggak juga. Kita hanya berpikir tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus ada di dalam komunitas tubuh Tuhan Yesus itu. Kita berdoa, mengejar, kita mau sungguh hidup baik di dalam sebagai tubuh Kristus di seluruh Yesus. Luar biasa ya. Ini adalah gereja Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita telah berhasil memiliki kehidupan ini, dan kita saling melengkapi, dan kita bersama-sama dalam satu komunitas, kita membuat yang namanya dalam satu komunitas Yesus Kristus dalam gereja, menghidupkan, memperkenalkan, mendagingkan kerajaan Allah di gereja dan kehidupan kita sendiri. Nah, lalu saya teringat di Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Ini saya kasih judul di bagian ini adalah tukang bangunan yang bijaksana. Itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Dulu saya juga pernah membuang Tuhan Yesus, maksudnya nggak sungguh-sungguh Tuhan. Namun ia telah menjadi batu penjuru, batu yang mengarahkan kita, mengarahkan, mendrive, mengarahkan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Yesus. Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya. Amin, puji Tuhan. Yes. Nah, hanya satu Tuhan Yesus itu saja. Tuhan Yesus tidak mau bilang, ya tapi kan Tuhan Yesus itu lahir dari seorang Maria. Ya benar secara faktanya. Tapi kalau kita mau baca secara yang kita dengan lebih teliti bahwa saat itu ketika Maria hamil Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus, bukan dari hasil persetubuhan Maria dengan Yusuf. Nah, bukan loh. Dan bahkan Alkitab mencatat selama kehamilan Maria, Yusuf tidak pernah mengotori, bahkan dia menjaga itu kan. Dan bagaimana, apakah Maria punya anak yang lain? Oh iya, tentu setelah Yesus lahir, misinya selesai dan dia boleh hidup secara normal lagi karena Yusuf dan anak-anak yang mereka buat bersama. Oke, jadi kata kuncinya tukang bangunan yang bijaksana itu ya adalah saya. Nah, tukang bangunan itu harus menggunakan batu penjuru untuk dapat membangun keselamatan. Batu penjuru itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Oh, luar biasa bukan? Kita bertanggung jawab. Dan maka tadi dibilang kita dikasih ketika kita hidup bersama Tuhan, Allah menyertai segala sesuatu dalam kegiatan yang kita lakukan. Ada ketika kita hidup bersama Roh, ada kuasa-kuasa Roh yang di dalamnya yang boleh memampukan kita menghasilkan buah-buah Roh, lalu buah Roh yang semakin lebat, dan kita boleh memiliki karunia-karunia luar biasa ya. Dan untuk apa? Membangun baik Allah, gereja, membangun keselamatan, komunitas keselamatan, bangsa yang kudus yang mengenal Tuhan Yesus, kebenaran dan hidup bersama-sama. Luar biasa, puji Tuhan. Kemudian di 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, seperti Paulus ya, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Tuhan. Tadi teman-teman ingat kan, kita harus menjadi tukang bangunan yang bijaksana. Dan tukang bangunan yang bijaksana, batu penjuru ya Tuhan Yesus. Nah, di 1 Korintus 3 ayat 9-10 ini bicara tentang Rasul Paulus. Dia telah menjadi tukang bangunan yang menggunakan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Dan dia bersama teman-temannya saat itu, dan mereka menjadi teman, jadi kawan sekerja Allah. Mereka membangun jemaat-jemaat di Korintus, juga jemaat-jemaat di Efesus, di Roma, di Galilea, di mana lagi? Di mana ya? Ada di Sardis ya, ada di Philadelphia, ada di mana lagi? Banyak banget ya, termasuk di Indonesia. Nah, Rasul Paulus bersama teman-temannya, kawan sekerja Allah, membangun jemaat-jemaat. Lalu saat ini, kita juga sama demikian. Kita semua, saya sama teman-teman ini adalah kawan sekerja Allah. Ketika kita belajar bersama tentang kebenaran firman, kita membangun bangunan Allah untuk diri kita, untuk orang-orang sekitar kita. Kita membangun komunitas yang bangsa yang kudus, bangsa yang mengenal Allah, yang hidup dalam kebenaran dan Roh. Dan ketika Rasul Paulus itu meletakkan dasar, dia menggunakan batu penjuru kan, Tuhan Yesus, dasar
Yesus. Tidak ada nama lain ya yang bisa untuk menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus. Dan ketika Rasul Paulus sudah membangunnya bersama teman-temannya, setelah generasi Rasul Paulus selesai, lalu ada banyak murid-murid yang sudah di training dan segala macam belajar, dan sampai kepada kita terus membangun atas dasar itu, bahwa kebenaran firman tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya nama Tuhan Yesus. Dan kita harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Ketika Rasul Paulus membangun pada masanya, itu adalah mungkin awal gereja mula-mula, gereja awal, kemudian ada histori gereja ya, sejarah gereja, kemudian pembangunan terus berjalan walaupun gereja pernah masuk di dalam satu periode yang gelap ya, gitu. Kemudian sekarang udah ada milenium lagi, sekarang kita udah mau akhir zaman. Nah, kita harus banyak membangun, memperhatikan. Dan saat ini orang-orang bilang, dan termasuk saya saat ini mengingatkan teman-teman, ayo bangun. Kita udah nggak bisa santai-santai lagi kayak seperti dulu. Tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Nah, kata kuncinya teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah itu kita akan sama-sama membuat bangunan Allah di atas ladang Allah, jemaat-jemaat Allah, orang-orang sekitar kita. Ada keluarga, ada teman, ada keluarga, kalau keluarga ya pasangan kita, ada anak-anak kita, terus teman-teman, rekan kerja dan segala macamnya. Dan teman sekerja Allah, bangunan Allah ini ada istilahnya 7 gunung. Gunung itu suatu penambatan. Satu yang harus kita raih bersama, yang harus kita capai ya. Satu, komunitas bisnis. Kedua, komunitas di pemerintahan, komunitas di media ya, seni dan pertunjukan, komunitas pendidikan, keluarga dan keyakinan bersama. Lalu ketujuh, bagaimana kita bisa merangkum ya dari bisnis, pemerintah, media, seni, pertunjukan, pendidikan, keluarga, keyakinan bersama ini terus saling menjadi satu komunitas bangsa yang kudus mengenal Allah. Oke, kata kunci berikutnya adalah kegiatan pembangunan, meletakkan dasarnya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, dan kita harus membangun terus di atasnya. Wow, amazing ya, luar biasa ya. Jadi karena tugas kita, misi kita terlalu padat, saya pikir dan saya rasa benar, dan itu tidak ada waktu buat kita mau break dulu. Nggak bisa, kita harus terus bersemangat, oke? Dan akhirnya kita akan sampai kepada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Yang kita belajar adalah, pertama adalah karunia-karunia roh yang kita miliki itu berkaitan erat dengan kualitas kehidupan kita bersama roh, untuk menghasilkan dua roh dan menggunakan kuasa roh itu. Bagaimana hubungan kita, kualitas hidup kita gimana bersama roh? Yaitu sangat berkaitan erat. Kemudian Allah memberikan kita karunia roh yang berbeda dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan gereja, kesatuan komunitas, kesatuan tubuh Kristus. Bukan untuk kebanggaan diri karena kita lebih daripada orang lain, kan? Jadi untuk saling mendukung, saling melengkapi ya. Kemudian yang terakhir, saya dan teman-teman kita semua adalah tukang bangunan Allah yang bijak. Kita membangun dengan keselamatan ini hanya dalam nama Yesus. Jadi
Ya kita nggak bisa jauh ya, harus ada melekat erat, belajar terus menerus membaca firman, renungannya siang dan malam, berdoa tapi dengan Roh Kudus. Luar biasa bukan? Puji Tuhan, aduh saya juga merasa sangat senang, luar biasa ini. Bagaimana dengan teman-teman? Jumat depan kita akan ketemu lagi tanggal 16 September tentang topik kita menikmati kehidupan di bumi rasa surga. Puji Tuhan. Ini tentunya bisa kita rasakan ya kalau kita memiliki kualitas yang bagus. Kualitas kehidupan yang bagus bersama Roh Kudus. Oke, sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, sungguh dahsyat dan sempurna kasih-Mu yang luar biasa memenuhi kami. Engkau sangat-sangat luar biasa, memikirkan banyak hal dan sangat kompleks dan lengkap yang sangat berguna bagi kehidupan kami. Sungguh Bapa benar bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Dia. Oh Bapa, terima kasih. Oh Roh Kudus, tolong kami. Biarkan kami semakin mengerti firman-Mu, dekat kepadamu. Biarkan Roh Kudus bekerja, beracara. Saya mengajak teman-teman yang saat ini mengikuti kegiatan ini dan mau mengundang lagi, kita berkomitmen bersama tentang Roh Kudus dalam kehidupan. Saya mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dari detik demi detik. Kau setiap helaan nafas kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sakti di dalam kebenaran firman, Kudus yang menuntun kami, bimbing kami, berkati kami, sehingga kami boleh menjadi pembangunan dan kami membangun di atasnya dengan baik. Kami tahu apa yang harus kami bangun dan sungguh kami boleh berbuah-buah, boleh menghasilkan buah roh yang memiliki karunia-karunia roh. Kami boleh berjasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman, terima kasih ya. Kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.